Tertib nggak Gus kuliah? Sebetulnya kalau jadi aktivis agak berat untuk bilang tertib. Agak bilang tertib. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di season Freedom Talk kali ini yang bukan diselenggarakan ya, tapi memang menjadi program utama kita oleh Info Jombang. Untuk season kali ini saya kedatangan tamu, bukan bintang tamu, cukup terkenal, Masya Allah. suka nyanyi. Masya Allah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pastinya kalian tidak asing dengan suara tersebut. Iya. Beliau adalah Mas Zulfikar Dahmam Iya. Ikhwanto. Betul. Zulfikar Dahmam Ikhwanto. Damam Ikhwanto, betul. Atau lebih sering akrab dipanggil Guzul Iya. Kusato. Kusanto. Iya. Iya. Beliau adalah salah satu ketua di organisasi kepemudaan, keagamaan, yaitu beliau sebagai ketua umum pengurus cabang, Pimpinan cabang. Gerakan Pemuda Ansor Jombang. Iya, Kabupaten Jombang, betul. Alhamdulillah. Jadi ini Gus, Iya. maksud dan tujuan saya mengundang jenengan ini kan, saya mau nanya keseharian jenengan, aktivitas hari ini. Baik. Jadi jenengan selain sebagai ketua Ansor beraktivitas di? Ya, kebetulan saya sehari-hari memang untuk mencukupi kebutuhan keluarga, ya, Mas Akam. Pastinya, gitu. Ya, saya kebetulan sebagai aparatur sipil negara, atau yang dulu itu dikenal dengan PNS. Gitu. Sekarang kan nama bekennya kan ASN. Nah, kebetulan saya bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Ya, itu yang apa namanya, kira-kira pekerjaan formal lah. Nah, itu yang dipakai untuk mencukupi ya satu istri dan juga 2 anak kan. Ya, kalau bisa sih cukup nambah anak. Ya, cukup nambah anak lah. Istri jangan kayak. Betul. Beliau adalah kelahiran Jombang, asli Jombang ya Gus ya. Asli Jombang. Si Jombang 38 tahun, Betul. masih muda. Bapak dari 2 anak. Betul. Ya, kan? Beliau dulu adalah salah satu alumni dari UNS. Betul, 11 Maret Surakarta ya. Sempat magang juga di UGM. Iya, betul. Hanya 2 tahun, Kam. Kenapa bisa begitu, Gus? Karena tidak mendapatkan restu daripada orang tua. Jadi bagi saya prinsip itu ridhollah fi ridhol waliden begitu ya. Jadi nilai yang kemudian saya jadikan sebagai panduan. Saya itu berpikir bahwa ketika kita ini dapat meraih ridhonya orang tua, Tuhan, Gusti Allah itu juga pasti akan memberikan ridhonya. Jadi karena pada saat itu orang tua tidak memberikan restu, tidak saya lanjutkan. Gitu. Karena saya pada dasarnya saat mengambil di UGM itu memang tidak pamit, Kam. Berarti nggak ada salah ya dengan kata-kata anak mama itu? Ya, saya terima aja lah kalau disebut seperti itu ya. Iya kan? Ya, kalau misalkan ada yang mengatakan saya ini misalkan sebagai anak mami atau anak mama gitu ya. Pasti mau anak siapa lagi? Iya, mau anak siapa lagi gitu loh. Ya, begitulah kan. Pernah S2 juga kan. Alhamdulillah saat S1 selesai, pada saat itu karena tidak bisa melanjutkan lagi yang di UGM, UNS selesai, saya ngambil kemudian di Surabaya. Di Surabaya. Betul, tapi alhamdulillah bisa linear jurusannya. Kebetulan saya mengambil di ilmu administrasi publik, S2-nya juga magister ilmu administrasi, konsentrasinya di public policy, kebijakan publik. Kebijakan publik. Betul. Begitu. Jadi untuk season kali ini saya dengan kolaborasi dengan Gus Zulfikar selaku Ketua Ansor Jombang, kami akan sedikit membahas perihal peran organisasi, nggih Gus? Peran organisasi. Pastinya hari ini tuh kan ada sedikit pergeseran aktivitas. Ya, penyesuaian. Ya, penyesuaian kan. Maksudnya aktivitas yang tidak seperti dulu karena Ansor ini kan
gede, banyak, masif, betul. Aktivitasnya banyak banget ya. Betul. Nah itu kan dengan kondisi hari ini, dengan kehidupan baru, ya kan. Nah itu mungkin nanti kita sedikit mengulas. Tapi hanya bukan itu nanti yang bakal kita bahas. Tapi yang mau saya tanyakan banyak sekali dengan Gusul. Nanti jadi kalian wajib tonton YouTube ini. Sip. Ya. Harus dong. Harus support. Insya Allah manfaat. Insya Allah manfaat. Jadi gimana Gus? Cerita sedikit dengan perubahan aktivitas hari ini. Betul. Jadi alhamdulillah memang bagaimanapun kita tetap bersyukur ya. Apa yang kemudian menjadi ketetapan daripada Gusti Allah kepada kita. Saya rasa memang hari ini kalau kita bicara tadi disinggung oleh Mas Hakam terkait dengan aktivitas di organisasi. Tentunya ya memang ketika kedatangan tamu yang bernama pandemi COVID-19 atau yang mungkin lebih populer dikenal dengan wabah corona, ini tentu kita melakukan penyesuaian. Bagaimanapun Gerakan Pemuda Ansor di dalamnya ada Barisan Ansor Serbaguna Banser, tetap saya sebagai yang diberikan amanah atau mandataris daripada konferensi untuk menjadi ketua, saya tetap menyampaikan pada seluruh kader Ansor Banser supaya apapun yang terjadi dengan pandemi, bagaimana tetap kegiatan itu dilangsungkan, hanya diadaptasi saja, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Sempat kebingungan nggak sih? Kalau yang memang agak sedikit bukan kaget kan ngapunten, maksudnya kan ada yang terlalu jauh dengan mengurus 21 kecamatan ini. Kan pencar-pencar. Tidak semuanya juga bisa mengakses aktivitas yang sudah ditentukan oleh organisasi tersebut. Nah, itu biasanya kegiatan kita ini kan selalu melibatkan banyak orang. Nah, penyesuaian ini agak sulit. Akhirnya kita sesuaikan bagaimana harus menggunakan protokol kesehatan sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah dan berbagai macam organisasi kesehatan. Nah, ini menjadikan ya pekerjaan tambahan untuk kemudian menyampaikan kepada para sahabat-sahabat di Ansor maupun Banser bahwa bagaimanapun kesehatan ini adalah prioritas. Paling utama. Keselamatan ini adalah yang utama. Sehingga saya minta kita sesuaikan. Jangan sampai kemudian sahabat-sahabat ini yang selama ini melakukan aktivitas care dengan masyarakat, komitmen kemanusiaannya tinggi, komitmen kepemudaan kemasyarakatannya tinggi, keagamaannya tinggi, lalu kemudian tidak menghiraukan kesehatan pribadi. Sempat protes nggak sih Gus? Ada banyak. Ada banyak. Karena udah melakukan kegiatan yang tidak sebagaimana mestinya, ini kan mesti ada pro kontra. Lah yang paling berat itu, misalkan, yang paling berat itu adalah bagaimana untuk bisa menselaraskan, menselaraskan persepsi, menselaraskan mindset tentang adanya pandemi COVID-19 ini. Itu sulit karena ada beberapa dari bagian masyarakat tertentu yang cuek dengan yang namanya wabah daripada virus corona ini. Jadi dianggap udahlah, itu dia berpikir itu adalah teori konspirasi, itu adalah misalkan itu bikin kita nggak bisa makan, nggak bisa kerja dan lain sebagainya, ribet dan seterusnya. Dan akhirnya tidak usah kita pikir lah itu. Tetap beraktivitas. Betul, akhirnya ayo lakukan, tetap bermanfaat, tetap berkhidmat, walaupun tetap aturan pemerintah dan lain-lain terkait dengan protokol itu kita terapkan. Saya mau nyinggung sedikit ya Gus. Nyinggungnya apa sih yang sudah dilakukan hari ini, peran organisasi kepemudaan keislaman yang sudah jenengan naungi sudah 2 periode ya Gus ya? Alhamdulillah dua periode. Jadi nanti akan ada sesi pertanyaan bagaimana caranya menjadi pemimpin. Pemimpin memimpin dengan masa yang sebegitu banyaknya. Itu Gus. Jadi berkaitan dengan kontribusi apa atau peran apa yang kemudian dilakukan oleh para sahabat-sahabat yang kebetulan satu organisasi dengan saya di Gerakan Pemuda Ansor. Sebetulnya memang cukup banyak ya Mas Hakam yang kita lakukan.
Jadi apapun hal yang baik selalu kami sampaikan, apapun hal yang baik, yang maslahat, yang manfaat, itu boleh dilakukan oleh para sahabat-sahabat. Ya tentu tetap mengindahkan komitmen kita satu komando, karena kita strukturalnya secara keorganisasian ini dari tingkat desa sampai di pusat. Nah, makanya jangan sampai kemudian barisan ini terpecah, dalam arti tidak dalam keadaan satu barisan. Kalau misalkan semua mengarah ke barat, semua mengarah ke timur, jangan sampai kemudian ada yang ke barat, ke timur, pasti akan tubruan, kan begitu. Nah, mungkin itu nanti yang bisa sedikit kita obrolin. Iya, kita otak-atik, kita kulik gitu ya. Banyak. Jadi mulai dari tadi yang Hakam sampaikan, apa sih kontribusinya? Mulai kalau yang khusus berkenaan dengan COVID-19 pandemi ini, mulai dari awal ketetapan pemerintah status darurat itu mulai dijadikan sebuah keputusan, maka kemudian kita lakukan penyesuaian. Bagaimana kemudian yang pertama adalah kita mengambil peran untuk pada saat itu selain edukasi itu secara teknis di lapangan kita melakukan yang namanya penyemprotan desinfektan. Di masjid, di musola, di pondok itu kita lakukan. Tapi gitu itu terkadang jiwanya juga otomatis ya Gus. Maksudnya begini, kita keterbatasan dengan ketakutan yang hari ini kita hadapi bersama. Tapi bagaimana caranya untuk menimbulkan jiwa sosial dengan kondisi yang seperti ini? Saku luwih tak jadi relawan. Ya. Nah, itu gimana itu? Maksudnya? Itu memang satu. Itu autokah atau memang ada instruksikah atau bagaimana gitu loh? Saya mau jujur di sini. Boleh. Jadi sebetulnya sahabat-sahabat itu dengan tempaan ataupun dengan binaan didikan selama ini berada di organisasi, komitmen kemanusiaan itu tumbuh dengan sendirinya. Jadi seperti lalu kemudian saya sebagai pimpinan dalam hal ini adalah mencoba untuk memfasilitasi, mengkoordinasikan itu. Jadi sahabat-sahabat itu sudah nggak betah pada saat itu. Ayo Gus, kita lakukan yang namanya penyemprotan di masjid musola, kita tempel himbauan, kita lakukan kita stop dulu. Mandiri Gus. Mandiri. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat beli seragam sendiri, beli atribut yang dimiliki, beli seperti hazmat, nah, itu juga mandiri. Nah, masker mandiri. Ada beberapa yang memang kemudian karena pimpinan cabang sebagai naungan seluruh kader Ansor dan Banser Kabupaten Jombang, maka saya lakukan komunikasi dengan Lajisnu, dengan Badan Amil Zakat Kabupaten Jombang, ya, dengan lembaga-lembaga penghimpun dana umat. Jadi cukup lumayan banyak ya kontribusi yang sudah dilakukan dengan tanpa mengindahkan secara pribadi egoisme untuk saku mending nang omah ae lah gitu. Saya pastikan kalau mau belajar ikhlas, bukan saya promosi Banser. Kalau mau belajar ikhlas, belajar di Banser. Karena saya betul-betul menyelami bahwa mereka ini nuwun sewu. Saya katakan pada mereka, kamu ini gimana sih, Cak, sahabat? Kamu menolong orang lain, padahal dirimu sendiri butuh ditolong. Lah itu maksudnya. Jadi dia itu mau melakukan penyemprotan, membantu memberikan santunan dan lain sebagainya. Diri sendirinya itu sebetulnya butuh disantuni. Aduh. Saya kalau sudah seperti itu tuh rasa haru dan ya Allah, saya harus bilang bagaimana? Wis tak dongakno muga-muga Allah selalu melindungi, memberikan keberkahan untuk jenengan. Saya begitu kan. Nah, sangat mulia sekali. Masya Allah kan. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau flashback lagi. Pernah jadi aktivis, Gus? Ya. Oh ya pasti. Iyalah kan. Demo? Iya. Iya. Coba ceritakan pengalaman paling pahit bisa, paling manis juga bisa. Ini mulai dari SMA. Iya. Kebetulan saya ini adalah alumni dari SMA 2 Jombang. Yang katanya orang SMA favorit lah. Iya. Kebetulan di sana saya mulai belajar banyak tentang kebinekaan. Iya. Saya berteman dengan orang yang berbeda suku. Iya. Ada orang berbeda agama. Yang sama-sama Islamnya itu ada Islam yang
model A, model B, model C ada semua di sana. Saya harus mensikapi itu seperti apa. Nah, itu ditempa saya dapatkan pada saat saya di bangku SMA. Betul. Nah, saat itu kebetulan menjadi terlibat aktif karena memang saya melihat pada saat itu ada yang tidak pas dari kebijakan kepala sekolah. Nah, berkaitan dengan pada saat itu adalah terkait dengan pemilihan OSIS. Nah, lalu kemudian singkat cerita saya mengajak beberapa teman-teman yang aktif di organisasi ekstrakurikuler, aktif di organisasi kerohanian Islam, saya ajak untuk bicara bersama-sama, kemudian saya paparkan. Iki loh situasi dan kondisinya yang ada. Masa kita diam? Masa kemudian pemilihan ketua OSIS dibikin seolah-olah ini adalah demokrasi yang kemudian diajarkan kepada kita, kok penerapannya jadi seperti ini? Modelnya tunjukkan. Tidak kemudian dipilih oleh teman-teman di warga sekolah saat itu. Warga sekolah saat itu. Akhirnya itulah yang kemudian jadi mulai protes itu udah dari SMA. Iya, bukan protes sih, kritis. Iya, kritis. Alhamdulillah begitu upacara bendera, ini insya Allah kalau nanti ada yang nonton, pasti. Iya, ada yang nonton. Pasti. Upacara bendera saat itu selesai pembina upacaranya turun, mikrofonnya lalu saya pegang. Iya, gitu kan. Kita ambil alih. Betul, kita ambil alih, gitu ya. Ya, alhamdulillah perjuangan kita tidak sia-sia. Pada saat itu diajak rembuk bareng bersama-sama dan alhamdulillah apa yang kemudian kita inginkan, kita sama-sama ingin belajar pada saat jadi siswa itu tentang berdemokrasi yang baik, itu ternyata bisa dilakukan. Masuk kuliah kan. Ini. Karena kalau kuliah pasti ceritanya sangat panjang banget. Masya Allah. Tertib nggak Gus kuliah? Sebetulnya kalau jadi aktivis agak berat untuk bilang tertib. Iya. Sampai malam begitu ya, sampai malam. Lalu kemudian juga mohon maaf saat itu termasuk saya aktif baik di internal kampus maupun eksternal. Mungkin pada saat saya kuliah saat itu ya Pak Jokowi sekarang jadi presiden. Dulu balai kotanya Pak Jokowi itu tempat saya sama teman-teman saya untuk teriak-teriak. Untuk demo. Nah, di Solo itu ada yang namanya Bundaran Geladak itu. Nah, di sana itu memang biasanya tempat kita kumpul, kita mensuarakan aspirasi kita. Ya begitu itu kan, demo, terus diskusi, sebelum aksi tentu ada diskusi, ya kan, ada dialektika, kita ngobrol, ada yang bantah. Tapi ini 3 tahun, apa 4 tahun, apa berpuluh-puluh tahun? Saya alhamdulillah 4 tahun setengah lah. 4 tahun setengah. Berarti berapa? 14 semester? 13? Ya kalau 4 tahun kan 8, 10 semester lah kira-kira. Iya. Wajar lah aktivis ya. Kan. Apalagi kuliah 2 loh kan. Lah dengan UGM. Oh iya. Oh itu berarti beriringan antara UNS dengan UGM. Iya, saya masuk di UNS tahun 2000, saya ikut UMPTN atau kalau sekarang dikenal dengan SBMPTN itu di tahun 2001. Nah, saya kuliah, tapi nama Zulfikar di UGM itu saat itu. Nah, ini agak nakal sebetulnya. Ada orang lain, teman saya. Karena kadang-kadang kuliah ini kan bentrok jadwalnya. Enggak bisa diatur. Tapi akhirnya masuk harus pakai joki. Ya, teman saya yang sama. Teman saya. Pernah suatu saat sampai kemudian dosen ketika saya yang kuliah, dosen memanggil Zulfikar. Pada saat itu ada yang namanya KHS. Kartu hasil studi gitu ya. Pengumuman saya dipanggil. Perasaan Zulfikar bukan ini deh. Zulfikar ini kayaknya agak gondrong. Nah, itu teman saya. Itu pernah saya lakukan. Ya mungkin karena nakal akhirnya tidak dapat. Ya itu tadi, akhirnya orang tua juga tidak memberikan restu. Saya tidak lanjutkan. Gus, satu kata, bukan satu kata, satu pendapat aktivis hari ini. Kurang gregetnya kurang. Gitu ya. Coba beri pesan kesan dulu sama teman-teman aktivis sekarang lah, Gus. Iya. Saya tidak mengerti. Ada banyak istilah yang disematkan pada anak-anak muda hari ini. Nah, ada kayak kaum rebahan lah, ya kan? Terus kemudian ada yang namanya antisosial lah. Nah, itu. Atau kemudian juga disebut dengan istilah
generasi 4.0 atau gitu ya, dengan segala macam fasilitas teknologi yang ada. Itu seolah saya melihat anak-anak muda hari ini itu termanjakan dengan fasilitas itu, sehingga dia sensitivitasnya, kepeduliannya terhadap situasi yang ada di luar dirinya itu menjadi kurang. Bisa dikatakan apatis? Bisa jadi. Kalau sudah apatis menuju ke kemudian bisa a priori ataupun antipati, ini yang bahaya. Berarti untuk penerapan teknologi di hari ini apa sih kemudian nyamannya ketika kita berdiskusi? Cobalah sekarang semua harus physical distancing, pakai Zoom dan lain sebagainya. Saya tidak menemukan kenyamanan. Karena udah biasa kongko bareng. Nah, ketemu, kita tatap matanya, kita ngobrol, diskusi, kita cari solusinya bareng, ya kan? Itu yang Masya Allah saya rindukan. Pasti. Ya, diskusi bareng, kemudian kita bisa ketemu. Kita mau bikin apa ya untuk Kabupaten Jombang kita tercinta. Satu kata untuk organisasi hari ini. Kepemudaan apa kemasyarakatan? Kepemudaan pastinya. Kepemudaan. Wajib nggak sih? Ya harus dong. Coba disampaikan sama teman-teman. Jadi anak muda, generasi milenial hari ini. Jadi untuk teman-teman, untuk para sahabat-sahabat muda di Kabupaten Jombang, hari ini ada satu hal yang memang entah ini karena tadi saya bilang karena termanjakan berbagai macam fasilitas, kemudian sudah mulai budaya egosentrisnya ini menjadi sangat masif gitu ya. Hari ini anak-anak muda kalau kemudian diajak untuk membicarakan tentang kabupaten tercintanya, diajak untuk bicara tentang hal-hal yang kemudian kita lihat itu masih menjadi problem yang harus kita selesaikan, yang harus maaf tidak hanya dibebankan pada pemerintah. Langkah konkret sebagai pemuda kita melihat ada orang hari ini tidak bisa bekerja misalkan, itu apa? Ini saya melihat belum nampak betul dari teman-teman muda ini yang yang punya goodwill gitu ya. Jadi ada kemauan yang sangat baik yang kemudian itu dilakukan dengan langkah yang konkret. Hal sepele saja, nggak usah terlalu muluk-muluk. Hal yang sepele. Contoh, kalau saya melihat anak-anak muda hari ini kemudian mau berbagi sembako karena ini situasi sedang pandemi COVID-19 kayak gini, itu saya sudah merasakan rasa haru dan juga bangga, bahagia. Tidak cuek, asik dengan dirinya sendiri, main Free Fire, main Mobile Legend, kayak gitu. Main game-game yang sampai hari ini tuh kayak saya mengharamkan diri saya bermain kayak gitu. Karena saya melihat kayak orang diajak ngomong itu juga nggak nyambung. Si kecil enggak ya? Si kecil ini yang paling besar ini kayak sudah masuk banget di Free Fire ini. Ini saya mulai agak marah-marah, saya batasi. Agak cerewet dikit. Ya kan, agak cerewet dikit. Nah, anak-anak muda, ayolah. Jombang butuh kalian. Pemerintah nggak bisa dibiarin sendiri. Berarti organisasi itu sama dengan wajib. Libatkan diri kalian, terserah mau di organisasi apapun, tidak harus sama dengan yang sekarang saya pimpin. Monggo. Silakan. Dan jadikan di sana adalah media atau instrumen bagi kalian untuk beraktualisasi. Tapi dino dulu asal organisasinya yang membawa ke arah positif. Pastinya. Kan banyak organisasi kan. Jangan terlibat di organisasi yang terlarang. Kan sudah ada aturannya ya, regulasi pemerintah. Jangan terlibat organisasi yang mau bertindak makar. Ayolah sing api-apian, ayolah yang kemudian kita sama-sama ingin menata kalau kita adalah anak muda Jombang untuk Jombang. Beberapa pesan yang mau saya tanyakan ke jenengan juga. Bagaimana caranya untuk menimbulkan jiwa leader atau jiwa pemimpin dan kepercayaan diri, Gus, bagi teman-teman? Sebelum dijawab, bolehlah kita ngopi sambil rokok dulu lah. Jadi biar agak-agak santai lah. Kopinya mantap ini.
Bin kopinya. Ada sponsornya itu. Karena semakin lama semakin seru. Apalagi sambil ngerokok sama ngopi. Ya. Aduh, tambah lebih lama kita ngobrol. Betul. Meskipun kita hanya berdua biasanya kan rame-rame. Rame-rame. Nah, iya. Iya. Pemimpin itu di dalamnya ada seni, kan? Iya. Seni mempengaruhi orang lain. Nah, supaya mau bertindak sesuai dengan arahan atau keinginan dari pemimpin itu. Pastinya kan banyak pertanyaan, kenapa kok bisa sampai 2 periode? Nah, sampai kenapa kok bisa diamanahkan sebegitu lamanya? Inji. Lah, maksudnya dari intisari itu yang akan diberikan pesan oleh Gus Zulfikar adalah bagaimana caranya membentuk jiwa leader di waktu masih muda begini Gus ya, dengan momen waktu yang masih sangat panjang. Karena masa depan itu ada di tangan kalian pastinya. Betul. Coba Gus. Dan kalau teman-teman tahu, saya sebetulnya dulu adalah orang yang sangat pendiam, minder. Jadi saya sebetulnya tidak punya rasa percaya diri. Iya. Suruh ngomong di hadapan orang banyak itu juga agak malu-malu. Nah, kemudian saya mencoba untuk belajar berorganisasi yang mulai di SMA tadi. Iya. Saya di kampung saya ikuti penuh, kemudian di sekolahan saya masuk di remaja masjid pernah, masuk di teater pernah. Jadi untuk memunculkan jiwa aku kudu iso ngomong iki. Ya. Aku kudu wani ngomong. Lah itu gimana itu, Gus? Langkah paling cepat, mudah, saya pastikan itu juga efektif adalah masuk di organisasi. Punya public speaking yang ini kayak kita kursus tapi gratis ya, mohon maaf ya. Sekarang kalau mau belajar public speaking mahal banget pasti. Tapi di organisasi kita belajar di situ, bertemu dengan banyak orang, bicara dengan banyak orang. Sekali tempo kita diserahin sebuah acara, ya, ada acara-acara tertentu yang kita handle, itu menjadi apa ya, satu madrasah, satu ruang bagi kita untuk belajar. Libatkan di organisasi. Nah, kemudian ada hal yang tadi sempat disampaikan oleh Mas Hakam. Yang dilakukan misalkan di organisasi yang sekarang saya pimpin. Saya tidak pernah merasa paling hebat. Banyak orang yang lebih senior, orang yang lebih alim, ya. Jadi saya selalu mengedepankan apa ya? Attitude ya. Jadi akhlakul karimah, kira-kira begitu. Itu kayaknya paling penting banget. Ya, jadi kita karena kita punya senior, kita punya guru, kita punya apa namanya mungkin panutan. Nah itu yang kemudian saya selalu mau mendengarkan. Nah saya itu ndak mau bikin jarak dengan sahabat-sahabat. Berarti nggak harus, kalau boso Jombangnya arek nom niku temesek. Iya. Melete. Iya. Jadi gak mau niku lah. Selalu saya katakan, Rek, meskipun jenengan ini adalah misalkan pengurus di ranting di tingkat desa, saya adalah seorang pimpinan di tingkat cabang. Saya ndak mau ada jarak. Ada gap apa Ayo gitu. Duduk bareng. Malah kalau di sekali tempo ada satu majelis, satu acara, saya ditempatkan ada kursi, ditempatkan agak spesial, agak riku dan risih, Kam. Pasti. Saya katakan pernah, Mas gadek kursi-kursian aja. Kita duduk bareng-bareng, ngopi bareng, sama rata, sama ramah, sama duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi saya nggak mau mereka akhirnya jadi tersumbat aspirasi komunikasinya hanya gara-gara sungkan. Aku kate ngobrol sama ketua tapi isi. Pasti. Jadi kayak ada masih ada. Jadi nggak bisa nggak bisa. Kalau anak sekarang bilang itu loss, nggak bisa sing total disampaikan begitu. Nah. Berarti untuk menimbulkan atau membuat jiwa leader sejak dini atau membuat kepercayaan sejak dini itu agar kita percaya diri dalam hal apapun, itu organisasi. Organisasi jadi satu tempat yang efektif untuk menerpa dua itu. Menempa itu supaya kita bisa apa namanya menyalurkan apa ya, kayak kemudian keberanian kita untuk menghadapi sebuah persoalan.
teman-teman muda hari ini ya, Iya. itu banyak loh yang takut dengan persoalan. Oh, Iya, nggak mau dihadapin, tapi nggak mau dihadapin. apatis. Ya, Bukan apatis, apa ya? dia, Cemen. ya, saya tidak bilang cemen ya, apa ya? Acu tak acu. Iya kurang, ya cemen boleh lah kan, ya kan? Cuman sorry ya anak-anak muda ya, Jadi saya melihat teman-teman muda hari ini itu ketika menghadapi sebuah masalah, dia tidak mau segera menyelesaikan, tetapi dia justru lari yang kemudian malah memunculkan masalah baru. Oh. Padahal saya selalu mengatakan begini, Kam. Anak muda ini pasti kodratnya dia akan menjadi generasi penerus di generasi tua yang sekarang mungkin nanti juga akan meninggalkan Kita. Pasti. berganti. Nah, kalau tidak dilatih mentalitasnya, iya. tidak pernah ditempa dengan baik untuk karakternya, Iya. ya masa ke depan ini kita wariskan generasi-generasi muda yang kurang, kalau kita di agama kan diajarkan dan disunahkan Rasulullah, siapkan generasi muda yang tangguh, yang kuat. Yang tangguh. Ya tidak tangguh, ini kata-kata yang tepat. Kurang tangguh lah. Kurang tangguh. Itu buat kalian. Ya. Kan? Ya mohon maaf ya anak-anak, mudah-mudahan kalian tidak seperti itu. Ya pastinya. Ya, Gus. Apa sih itu pengabdian, Gus? Pengabdian itu menerima, kemudian juga menyalurkan, ya, dengan segenap jiwa dan raga. Kenapa sih bisa seikhlas itu untuk melakukan pengabdian? Ya, karena memang kami ini dididik di dalam ajaran agama, karena Ansor ini kebetulan kan nafasnya kan agama. Ya, pastinya kan kita akan menghabiskan waktu yang sebegitu banyaknya. Pasti. Keluarga mungkin rame dengan istri udah waktu. biasa. Rame dengan istri. Apalagi mendapatkan sedikit waktu untuk anak-anak. Ayah kemana aja kok cuman ngurusin umat. Betul. Aja ini kan. Iya. Nah itu ada satu keyakinan bahwa di organisasi ini kita meyakini adalah, kalau di organisasi saya Ansor, bahwa yang mendirikan adalah para ulama, dan ulama ini adalah generasi penerusnya para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami yakin benar bahwa di antara para ulama ini ada kekasih Allah, ada para walinya Allah. Pasti. Organisasi ini dibikin dengan tirakat, dengan riadoh yang luar biasa. Organisasi ini dibikin untuk kebaikan-kebaikan di masa mendatang. Oleh ulama pada saat itu sudah diproyeksikan entah sampai berapa ratus tahun ke depan situasi dan kondisi yang ada ini, maka Ansor harus punya peran yang baik. Nah, makanya kemudian saya katakan berkhidmat di organisasi ini, mengabdi di organisasi ini adalah tempat yang tepat, karena kita beserta dengan para ulama untuk mewakafkan diri lah. Untuk mewakafkan diri, mensedekahkan diri, dengan segenap jiwa raga yang kita miliki, harta juga, ya kan, materi non materi, udah pas. Udah ini nggak sih, pernah ngerasa capek dan bosan nggak sih, Gus? Kalau seperti itu pasti manusiawi. Tapi untuk membangkitnya kembali, mengalihkan agar tidak merasa capek dan bosan dan itu tidak akan berefek di organisasi. Obat saya itu adalah bertemu dengan sahabat-sahabat. Oh, oke. Kalau udah ketemu, semangat tumbuh. Kalau udah ketemu dengan Banser ini rata-rata, ya. Kalau kita bikin strata di dalam ekonomi, rata-rata itu ada di kelas menengah ke bawah. Ya kan? Saya belajar luar biasa bagaimana di tengah mereka kesulitan, ya, untuk hidupnya, untuk anak dan istrinya, mereka mau meluangkan waktunya untuk memberikan keamanan, memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Ini
ini bikin saya ini apa gitu loh. Ini Masya Allah, akhirnya saya jadi malu kalau kemudian saya ini jadi kayak nggak semangat. Sahabat-sahabat yang dalam keadaan seperti itu aja semangatnya luar biasa. Lah saya